Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi ya di reportase weekend yang diproduksi dari Voice of America di Washington DC. Bareng saya Vina Muptadi yang ada di rumah saya di negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar yang ada di apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa reportase weekend? Mudah-mudahan sehat semua dan yang sudah punya keluarga dan anak-anak di rumah, kita sudah mendengar berita yang cukup bagus bahwa vaksin untuk anak-anak sudah dimulai, di Amerika sudah dimulai di bulan November dan juga anak-anak usia 5-11 tahun ya Vin. Anak kamu sudah antri belum? Ya, jadi sudah bisa bikin appointment. Sampai sekarang sih memang dia belum divaksin ya, karena kan baru digulirkan. Terus sempet, ya namanya juga masih awal-awal kan, masih habis gitu. Tapi katanya sih nanti minggu depan sampai minggu depannya lagi, pasokan akan semakin tersedia lebih banyak. Jadi cari vaksin untuk anak-anak akan gampang, tinggal walk in aja. Kayak sekarang kan untuk orang dewasa kalau mau vaksin COVID kan gampang banget ya. Nggak perlu appointment, nggak perlu macem-macem, tinggal datang ke farmasi bisa langsung suntik. Nah harapannya sih demikian juga nih dengan vaksin anak-anak. Dan tentunya kita harapkan juga semakin banyak keluarga yang sudah divaksin dan kita sudah bisa melihat bahwa ada secercah harapan dari masa pandemi ini. Mudah-mudahan ya insya Allah. Oke pemirsa jangan kemana-mana karena di reportase weekend ada banyak sekali cerita yang akan kami sampaikan. Keinginan menikmati bakso abang-abang yang dijajakan di gerobak membuat pasangan suami istri Johannes Eng dan Krisnawati Lim merintis The Gerobak. Upaya mereka membuahkan hasil, pelanggan datang dari berbagai kalangan di Richmond, California. Aktris film Karen Allen sudah membintangi puluhan film produksi Hollywood. Salah satu peran yang paling ikonik adalah berperan sebagai Marion Ravenwood. Bagaimana cerita di balik layar film ini? Ikuti wawancara khusus dengan Karen Allen. Bagaimana bila Anda memesan taksi online dan mobilnya datang sendiri tanpa pengemudi? Layanan canggih ini ditawarkan sebuah usaha rintisan di Las Vegas, Amerika, yakni taksi yang bisa menyetir sendiri ke pelanggan yang memesannya. Hampir semua orang Indonesia pasti suka sama yang namanya bakso. Anak saya aja yang lahir dan besar di sini seneng sama bakso Indonesia. Wah, belum tahu dia kalau misalnya dia di Indonesia itu lebih variatif lagi pilihannya. Setiap wilayah punya cita rasa yang berbeda. Tapi kalau saya yang paling saya kangenin itu adalah bakso abang-abang yang suka lewat depan komplek itu. Aduh, kangenin banget ya, jajanan masa kecil. Sama seperti pengalaman kamu Vina, karena ini adalah dua diaspora Indonesia, Johannes Eng dan Krisnawati di Richmond, California. Karena mereka kangen dengan bakso abang-abang ala Indonesia itu, mereka merintis sebuah usaha namanya The Gerobak. Usahanya cukup berhasil, selain dijajakan juga di berbagai event, mereka para pelanggan juga bisa datang langsung ke dapur komersil mereka. Saya terinspirasi dari bapak saya yang dulu punya gerobak, dia jual manisan buah di Pontianak. Johannes Eng, diaspora Indonesia di San Francisco Bay Area ini adalah pencinta bakso. Dan ketika kita pindah ke Bay Area, it's very hard to find like bakso abang-abang kayak di Indo. That's why it's motivated both of us untuk creating the bakso that we both remember from our childhood. Terinspirasi oleh bakso yang dijual di gerobak, Johannes bersama istrinya Krisnawati Lim merintis The Gerobak. Jadi supnya kita lebih cenderung ke solo style punya broth yang keruh. Jadi kalau di Jakarta selection of baksonya lebih banyak pilihan dan dia fall in love with the bakso Surakarta style. Mereka mulai merintis The Gerobak saat pandemi. Berawal dari bisnis rumahan, keduanya mulai memperluas pasar dengan memindahkan operasionalnya ke dapur komersial. Pesanan bisa diantar atau diambil pelanggan setiap hari Sabtu. Menurut mereka, tantangan terbesar adalah saat mengurus perizinan dan mendapatkan dapur komersial untuk memasak, yang merupakan keharusan dalam menjalankan bisnis kuliner di Amerika. Everything have to be according the law, regulationnya harus jelas. Jadi kita waktu itu struggling banget untuk apply licenses. Kita bisa sewa commercial kitchen and everything have to be registered and licensed. I don't speak fluent in English,
So it's really challenge for us. Dengan menawarkan bakso yang original dan otentik, Krisnawati dan Yohanes berharap dapat menyembuhkan kerinduan diaspora Indonesia akan tanah airnya. Jadi ada step-stepnya, panasin yang mana dulu, terus panasin supnya. Banyak pelanggannya seperti Angela Citradi mengakui bakso The Gerobak rasanya seperti bakso abang-abang yang ada di Indonesia. I feel like I transfer back to my childhood and I just feel that it's quite original. Walau awalnya pembelinya kebanyakan diaspora Indonesia, tapi secara perlahan warga Amerika mulai melirik bakso ini. The taste is very different. This to me tastes a lot more beefy, which I'm from Texas, so I love that. Indonesian food is underrepresented, and then we are hoping we can continue to provide excellent service, good quality food, very consistent food. Kita berharapnya ke depan semoga bakso ini menjadi ciri khas Indonesia gitu. Kalau orang bilang oh ramen itu Japanese, pho itu Vietnamese, why not? Bakso is Indonesia. The Gerobak juga menyajikan menu fusion seperti bakso don, sate bakso yang dikombinasikan dengan nasi, serta bakso yaki yang terinspirasi oleh takoyaki, bakso gurita makanan khas Jepang. Dari Richmond, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Ramen, pho Vietnam, waduh itu udah biasa banget ya di sini. Nah kayaknya saatnya buat bakso abang-abang untuk membuka cabang yang lebih banyak di Amerika. Sayang ya, The Gerobak itu kita harus terbang 5 jam dari sini untuk kalau mau makan bakso abang-abang tadi. Iya, soalnya The Gerobak ada di Amerika bagian barat, sedangkan kita tinggal di Amerika bagian timur. Tapi siapa tahu dia menawarkan paket bakso dikirim ya kan antar negara bagian di Amerika. Nanti aku mau lihat cek Instagramnya mereka. In the meantime pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Setelah makan bakso tadi, saya akan mengajak pemirsa untuk nongkrong sedikit ke daerah di Washington DC yang cukup terkenal. Area ini terkenal dengan bangunan-bangunan tua yang sudah usia ratusan tahun, tapi tetap dipertahankan. Suasananya tetap trendy dan hip. Banget, ini juga sering loh dikunjungi sama turis-turis. Nama areanya adalah Georgetown. Di sini ada beberapa bangunan yang masih dipelihara, sudah tua dan dinyatakan sebagai cagar budaya. Dan meskipun demikian di sekitarnya juga tetap ada nih bisnis-bisnis ya kan, restoran, rumah-rumah warga itu berdampingan, terlihat sangat indah dan sangat lestari. Langsung aja kita lihat reportasenya. Ini adalah M Street yang ada di kawasan bersejarah Georgetown, yang juga menjadi salah satu pusat bisnis dan hiburan di Washington DC. Di sepanjang jalan ini ada banyak restoran, toko pakaian, dan berbagai jenis usaha lainnya. Yang unik, bangunan-bangunan di sini juga dijaga bentuk aslinya. Bagaimana dengan area tempat tinggal yang terletak satu petak di belakang area bisnis? Ada beberapa kawasan di kota Washington DC yang memang sengaja dijaga kelestarian dan bentuk bangunan aslinya seperti di kawasan Georgetown ini. Jika dibandingkan dengan kawasan bisnis di depannya, area belakang menawarkan suasana yang sangat berbeda. I just enjoy it. It's peaceful. The towpath is very nice. The canal is very nice to ride on. It's different depending upon where you are. Jika ingin melakukan perawatan atau perubahan, pemilik bangunan yang berada persis di pinggir kanal ini harus mengikuti peraturan pemerintah kota. Bangunan fisik tidak boleh diubah. Having the view is very peaceful. People making pictures of the place, and it's amazing. It's living a dream every day. Kami pun sempat diajak masuk ke dalam salah satu ruangan di rumah ini yang dijadikan untuk usaha salon. Untuk menyesuaikan dengan usia rumahnya yang sudah ratusan tahun, Ahlet memajang barang-barang antik yang diantaranya ada yang sudah berusia lebih dari 100 tahun.
Depan rumahnya menatap kanal ini. Dulunya berfungsi sebagai jalur transportasi air, menghubungkan antara Washington DC dan kota Pittsburgh di negara bagian Pennsylvania pada pertengahan tahun 1800-an. Walaupun letaknya ada di tengah pemukiman, kawasan di sekitar kanal merupakan kawasan bebas banjir. Dari Washington DC, Ronan Zakaria, Alam Burhanan. Sampai jumpa! Salah satu daerah favorit saya kalau buat ngopi ataupun juga brunch bareng teman-teman. Tapi Georgetown itu nggak cuma bangunan-bangunan kuno, karena dia ada di tepi sungai Potomac yang cukup luas dan membelah sebagian besar kota DC. Jadi nggak heran banyak sekali orang-orang kalau datang, terutama buat weekend. Dan dampaknya tidak gampang mencari parkir di sana, pemirsa. Susah kalau bawa mobil. Makanya pakai kendaraan umum seperti kereta atau bus atau taksi online kan udah banyak. Bicara soal taksi online, kalau di Las Vegas, di negara bagian Las Vegas yang ada di bagian barat Amerika, itu ada taksi online tapi ketika dipesan terus taksi yang datang nggak ada supirnya. Ini bukan horor pemirsa, tapi ini memang sudah mulai dipraktekkan yang namanya taksi swa kemudi. Langsung aja kita lihat reportasenya. Memesan taksi online dengan ponsel bukan hal aneh, kecuali bila mobil yang dipesan bisa menyetir sendiri untuk datang ke pelanggan. It's a center of attraction. Everybody wants to see it. They want to come near it. They want to touch it. They want to feel it. Anan Nanda Kumar adalah pendiri Halo, layanan taksi tanpa pengemudi baru yang kendaraan listrik semi-otonomnya dikendalikan dari jarak jauh oleh pengemudi yang berada sekitar 80 km jauhnya di kantor pusat usaha rintisan asal Nevada ini. We are taking a off-the-shelf electric cars, and then we retrofit that with 3 tiers of compute and sensors and a drive system that enables us to drive the vehicle remotely. Bagian terpenting dari mobil ini adalah kamera yang memberikan visibilitas 360 derajat bagi pengemudi secara jarak jauh. Layanan ini bisa berfungsi dengan bergantung pada jaringan 5G T-Mobile. To me, this is almost a sweet spot of a use case that we can demonstrate the power of 5G. Saat kendaraan tiba, pelanggan bisa mengambil alih kemudi. Ini langkah kecil menuju masa depan di mana mobil yang sepenuhnya otonom akan menjadi lebih umum. Untuk saat ini, Anan mengatakan perpaduan antara manusia dan teknologi swakemudi adalah tentang membangun kepercayaan konsumen. So there is a big social trust gap between where things are today in transportation to where things are going to be in the future, where all the vehicles will potentially be driverless and autonomous. So for us to build that trust, we need to start somewhere. Layanan ini juga menghapuskan kerumitan untuk mencari tempat parkir. When you're done, simply just leave the vehicle, close the door, we will take over. Setelah selesai dipakai pelanggan, mobil ini akan diambil alih pengemudi jarak jauh untuk menuju pelanggan berikutnya ataupun kembali ke pangkalan. Adanya layanan taksi tanpa pengemudi ini diperkirakan berpotensi merevolusi cara penumpang menggunakan taksi di masa mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Waduh, inovasi semakin keren pemirsa. Enak kan? Jadi nggak perlu ribet cari parkir. Terus kalau udah selesai naik taksinya, bisa keluar, turun, terus nanti taksinya meluncur sendiri deh. Tanpa pengemudi ke penumpang lain. Tapi ini masih horor juga loh, Vin. Kalau pesannya malam-malam dan juga nggak jauh dari kuburan, tiba-tiba ada mobil jalan sendiri tanpa pengemudi. Aduh, itu cukup mengerikan buat saya sih. Tapi mungkin inilah masa depan untuk namanya taksi online. Oke pemirsa, masih banyak cerita lainnya. Kita akan ketemu dengan aktris Hollywood Karen Allen setelah yang satu ini. Hai pemirsa, Anda masih nonton Reportase Weekend. Aktris film Karen Allen sudah membintangi puluhan film Hollywood.
Mungkin salah satu karakter yang paling terkenal adalah sebagai Marion Ravenwood. Dia adalah pemburu benda-benda arkeologi dalam film sequel Indiana Jones. Dan film sequel Indiana Jones ini disutradarai oleh sutradara terkenal yaitu Steven Spielberg. Karen di sini berperan sebagai pasangan dari aktor yang memerankan Indiana yaitu Harrison Ford. Ada banyak cerita di balik proses pembuatan film ini yang akan dituturkan oleh Karen sendiri langsung kepada produser VOA yang berkunjung langsung ke Vermont di negara bagian Amerika. Ini dia Indiana Jones, karya sutradara Steven Spielberg, dibintangi oleh aktor Harrison Ford. Salah satu film sequel box office Hollywood produksi Paramount Picture ini sukses dan mampu meraup keuntungan lebih dari $222 juta lewat film perdana. Film ini pertama kali diluncurkan pada bulan Juni tahun 1981 dengan kisah petualangan Profesor Arkeologi Indiana yang jatuh cinta dengan pencari harta karun Marion Ravenwood, dibintangi oleh aktris Karen Allen. 27 tahun kemudian, tahun 2008, Karen Allen kembali memerankan Marion dalam sequel keempat Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Kali ini, Karen juga bermain bersama aktor Shia LaBeouf. Alright, Karen, thank you so much for your time. My pleasure. I know you're being very busy, especially with these festivals. So is this your first time to be the movie? Yes, I just arrived like half an hour ago. So I haven't really, I don't know Middlebury. All right, so when you got the role of Marion in Raiders of the Lost Ark in 1981, right? Yeah. And you played with Harrison Ford. Yeah. And he was already known as a star because of Star Wars. And you were young. When you play, how did you adjust yourself? You know, because when I saw that one, the first one in 1980s, I didn't see that you are like a young newcomer. I was like, oh, this is a professional. I thought. Well, I was cast first, so Marion was cast first because Tom Selleck originally had been. Tom Selleck originally had been cast as Indiana Jones. I saw it on YouTube. Yeah. And then his television show that he had done the pilot for got picked up, and they wouldn't let him do the role. So they started trying to. So when I auditioned for Raiders of the Lost Ark, I auditioned with various actors because they really didn't know who they were going to cast as Indiana Jones. And of course, they knew Harrison, but I think because he had played Han Solo, they maybe were a little skeptical to cast him both as Indiana Jones and Han Solo because they were, you know, they'd always planned for the Indiana Jones film to be more than one. So for the first one until like 2008 with the Crystal Skull, how did you feel that? I mean, like 40, 30 years later, you play again with as a It Marion was in how many years? It was maybe 20 years later, something like that. Yeah, something like that. I had stayed because the film was so successful. Over those 25 years, I had seen Harrison and Steven, and you know there was still some connection. They live on the West Coast and I'm on the East Coast, so I don't hang out with them or anything, but the film itself got so much attention, and people were often playing it in theaters on big screens and inviting me to come. And if I could come, I would come and introduce the film and do a little Q&A or something afterwards. So the film was never very far away from me. A lot of times you make a film and the film has its little period of time in the theater, a month or 3 months or whatever, even if it's successful, and then it sort of fades away, and that's that. It might pop up on television or somewhere here or there. But a film like Raiders of the Lost Ark has a different sort of trajectory. It never really is very far from people's consciousness. It kind of keeps being celebrated and keeps being talked about. So I think I felt still always very close to that character, and I don't think it was difficult to sort of re-enter. I mean, I had to really give some thought to what had happened to Marion since the last time we saw her. And some things were written in the story. We know that
I've had a child, and we know that I was married to a colleague yeah. So we have a little bit of history, but I tried to fill in the rest of that history to make it. Yeah, and finally you got married with her. There you go. Mrs. Jones. Mrs. Jones. Buat fans Indiana Jones, pasti udah ngikutin Indiana Jones dari tahun 1981 nih, yang untuk Raiders of the Lost Ark 1981, untuk Indiana Jones and the Temple of Doom tahun 1984, dan Indiana Jones and the Last Crusade tahun 1989. Terakhir Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull tahun 2008. Berikutnya ada lagi loh nih sequel kelima di tahun 2023. Ditungguin deh. Wow, ini lintas generasi banget nih dari tahun 81, berarti dari sejak sebelum milenial sampai akhirnya sekarang Gen Z ada film Indiana Jones. Oke pemirsa, demikian reportase weekend kita untuk kali ini. Semoga menginspirasi dan akhirnya waktunya kita berdua untuk pamit dulu nih. Saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Sampai ketemu lagi di reportase weekend berikutnya. Bye-bye.